Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam Horasbah. Ya, kita berjumpa lagi untuk belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini 18 tahun kerasukan roh, seorang wanita disembuhkan oleh Yesus tentu saja. Bahan dari Injil Lukas 13:10-17. Ya, nanti dibaca dulu ya teksnya ya. Mohon dibantu juga untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan like. Dari Tuhanlah pertolonganku channel ya, memakai channel ya. Disebutkan di sini Yesus sedang mengajar dalam rumah ibadat pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang dianggap hari suci oleh orang Yahudi. Dikisahkan dalam peristiwa penciptaan, Allah pun beristirahat pada hari Sabat. Nah, orang-orang Yahudi berkumpul di rumah ibadat pada hari Sabat untuk memuji dan memuliakan Allah. Menjadi masalah di sini ada seorang perempuan yang 18 tahun kerasukan roh. Ini kita bisa bayangkan 18 tahun kerasukan roh. Betapa si wanita ini sangat menderita. Keluarganya saya yakin juga menderita karena apa? Dia telah diobatkan ke sana kemari belum sembuh sampai 18 tahun. Ya, barangkali juga hartanya habis untuk pengobatan orang ini. Belum juga penderitaan psikologis karena merasa malu. 18 tahun ya kan, luar biasa. Disebutkan ia sakit sampai bungkuk punggungnya, tidak dapat lagi berdiri dengan tegak. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, seringkali roh menyandra manusia. Ya, ini tentu saja yang dimaksudkan roh jahat, dan menimbulkan rasa sakit pada diri seseorang. Ya, sehingga boleh dikatakan kehadiran roh itu merusak tubuh, merusak jiwa, dan memporak-porandakan bahkan juga sekitarnya, termasuk keluarganya. Kalang kabut semua. Nah, di sini tampillah Yesus nanti akan mengusir roh itu. Ya, disebut di sini Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ini kiranya seorang wanita yang agak tua ya, karena Yesus menyapanya ibu. "Penyakitmu telah sembuh." Sangat mengagetkan dan mengagumkan. Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Seketika berdiri dan memuliakan Allah. Itu artinya apa? Seketika itu sembuhlah penyakit ibu itu. Saat Yesus mengatakan penyakitmu telah sembuh, di detik itu sebenarnya sudah ada penyembuhan. Hanya sekarang kemudian dengan Yesus menumpangkan tangan atas perempuan itu, ia bisa berdiri, semakin membuktikan bahwa benar-benarlah penyakitnya telah disembuhkan oleh Yesus. Dan sebagai tanda syukur apa? Memuliakan Allah. Nah, saudara-saudari, di dalam kehidupan kita seringkali ada banyak orang yang tersandra kehidupannya, menderita kehidupannya. Karena apa? Karena roh jahat. Mungkin tidak kerasukan setan yang merusak tubuh seperti itu ya, tetapi orang itu menjadi sangat menderita karena apa? Dari dalam hatinya ia dikendalikan oleh roh jahat itu, sehingga keluarganya menderita. Sebenarnya orang itu juga menderita, semacam tidak bisa keluar dari kungkungan perbuatan jahatnya itu. Tetapi dia terus-menerus melakukan
perbuatan jahat. Nah, orang-orang semacam ini harus mempercayakan hidupnya pada Yesus. Mana mungkin kalau dia mengusahakan seperti itu ya, tetapi ia bersekutu dengan setan. Nah, kerasukan roh jahat kok perginya kepada seorang dukun biar disembuhkan. Nah, ini ya sama saja roh jahat melawan roh jahat. Setan diadu dengan setan, mana mau, nggak akan sembuh. Kalaupun sembuh itu hanya sebentar dan seakan-akan saja sembuh, tetapi setelah itu dia akan menderita lebih banyak lagi. Kepala rumah ibadat gusar karena apa? Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Ini telah menjadi sumber konflik selama beberapa tahun antara Yesus dengan para Farisi, rumah ibadat, dan orang-orang yang lain ya, ahli-ahli Taurat dan seterusnya. Dan dia mengatakan ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah salah satu hari, jangan hari Sabat. Nah, masalahnya tadi itu kan kondisi darurat. Ya, ketika kondisi darurat, ya kasih harus dikedepankan. Yang mengasihi Allah dan mengasihi manusia itu harus diutamakan. Itu sebagai hukum yang terutama. Janganlah hari Sabat ini menjadi penghalang untuk berbuat kasih. Katanya memuliakan Allah. Ya, memuliakan Allah itu ya bisa selain juga dengan berdoa, itu tetap sesuatu yang penting, namun juga kedua-duanya harus jalan bersama. Jangan hanya mengatakan yang penting berbuat baik dan berbuat kasih, ya, tetapi nyatanya kasih kepada Allah tidak dijalankan alias tidak berdoa, tidak bisa. Ya, selain berdoa diimbangi dengan wujud kasih, yaitu kasih kepada sesama. Inilah jawaban Yesus, saudara-saudari, hai orang munafik. Ya, kepala rumah ibadat dikatakan sebagai orang munafik, orang-orang munafik. Jadi tidak hanya kepala rumah ibadat ya, tetapi juga orang-orang yang ada di situ sebagian terkena sindiran. Ya, bukankah tiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat? Aneh ini. Nah, binatang saja diopeni, dipelihara pada hari Sabat, dikeluarkan dari kandang biar cari minum. Kenapa ini manusia? Apakah manusia yang sakit ini tidak lebih berharga daripada binatang-binatang ini? Inilah yang oleh Yesus disebut sebagai ini tindakan orang-orang munafik. Saudara-saudariku yang terkasih, makanya di dalam kehidupan ini ada banyak peristiwa yang kalau tidak hati-hati kita jatuh ke dalam kemunafikan. Ada saja alasan untuk menolak mengasihi sesama, ya, tetapi mengelabui dengan tindakan-tindakan yang seolah-olah wah dia sangat hebat, memberi masukan ini itu, tapi tidak mau bekerja. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya? Nah, jadi iblis ini menyandera dengan mengikat perempuan ini. Ya, tadi hanya dikatakan roh, ya, tetapi dengan tegas di sini sekarang Yesus menyatakan roh itu adalah iblis. Ya, dan si wanita ini adalah anak Abraham, harus disembuhkan, dilepaskan dari ikatannya. Masalahnya ikatan itu ikatan siapa? Ikatan iblis, ikatan roh jahat. Nah, saudara-saudari, kita harus berani untuk melepaskan diri dari ikatan roh jahat. Seringkali kita pun juga terkungkung oleh roh jahat. Biarlah nanti orang-orang juga seperti pada masa Yesus menyembuhkan orang sakit itu. Ya, orang banyak bersukacita karena apa? Karena perkara mulia. Ya, moga-moga di dalam kehidupan kita orang memuliakan Tuhan karena perkara-perkara mulia yang
telah terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena berkat Tuhan. Baik saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat belajar Alkitab sambil merenung. Salam damai sejahtera, berkat dalem, horas Pak. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.